Orang pernah lupa karena tercerai-berai. Orang Papua tidak merasa diri sebagai bagian dari Indonesia. Orang Batak sendiri menyebut bangsa Batak, orang Jawa menyebut sendiri bangsa Jawa. Karena apa? Kita pernah terpecah-pecah. Padahal dulu sastra-sastra asing itu semua menyebut kita ini sebagai satu teritori yang dihuni bersama. Itulah Indonesia. Dari kata Dwipantara, Dwipa itu pulau, diterjemahkan menjadi bahasa Nusantara kuno, Nusa yang artinya pulau. Makanya ada Nusa Penida, Nusa Ina, Nusa Laut, ya kan? Itu artinya bahasa lokal kita. Nah, saudara-saudara, maka tidak salah kalau Pak Jokowi menyebut ibu kota negara kita Nusantara. Karena menjadi pusat dari perbincangan dunia kuno. Ketika kemudian para etnolog dari Jerman, dari Inggris menekuni etnologi timur jauh ini, ya, kemudian mulai dikenalkan istilah Melayunesia dan Indonesia. Lalu oleh etnolog dari Jerman yang namanya Adolf Bastian mulai dipopulerkan, bukan Hindu tapi Indo, muncullah Indonesia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tidak pernah kehilangan tanah air. Kita selalu lahir di sini, kita akan di sini, kita akan bekerja, kita akan melayani, bahkan kita mungkin akan mati di tempat ini. Kita tidak pernah kehilangan tanah air kita. Maka kita menyebut tanah air itu adalah tumpah darah, di mana darah ibu kita tertumpah melahirkan kita. Kita menyebutnya tanah air, karena Indonesia itu adalah maritim agraris, terdiri dari pulau-pulau di tengah-tengah samudra yang luas. Maka namanya Nusantara, Dwipantara, Indonesia. Bahasa Sanskerta, bahasa Nusantara kuno atau Jawa kuno, bahasa Yunani, semua sama. Pulau-pulau di lautan India sebetulnya, Dwipantara. Itu sudah tertulis dalam literatur asing sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarah kita. Bapak Ibu ingat waktu kita pelajaran di SMP, SMA ya, Indonesia itu dikenal oleh literatur kita sendiri, artinya prasasti tertua tentang Indonesia. Itu tahun 400-an, prasasti Mulawarman, kerajaan yang ada di Kalimantan, yang sekarang menjadi ibu kota negara. Jadi baru abad keempat. Padahal kalau kita melihat tulisan-tulisan Yunani, tulisan-tulisan India, kita sudah dikenal cukup lama, dikenal dengan misalnya istilah Dwipantara. Dwipa itu artinya pulau, antara itu artinya di seberang. Pulau-pulau di seberang. Di seberang apa? Di seberang India sebetulnya. Karena zaman dulu saudara-saudara, India itu dikenal dengan Jambudwipa, pulau blueberry, karena benuanya itu mirip buah blueberry. Nah di balik pulau itu, di balik benua itu, di sebelah timurnya itu ada pulau-pulau. Itu yang disebut Dwipantara. Itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi orang sudah bicara itu. Misalnya di dalam ini kita sebelum ngomong Alkitab ngomong sejarah dulu ya. Nanti kemudian baru kita masuk ke Alkitab supaya lebih mantap lagi. Ya, itu dikenal dalam Purana-Purana atau sastra-sastra India kuno. Secara harafiah kata Dwipantara itu dikaitkan dengan pulau-pulau di seberang yang antara lain menghasilkan cengkeh. Maka disebut di dalam syair Kalidasa.
karya seorang pujangga India namanya Raghuwamsa. Itu ditulis Dwi Pantara Nita Lawanga Puspaira Pakerta Swidali Wamarutbi. Artinya Nusantara atau pulau-pulau di seberang, digambarkan ada seorang yang berjalan-jalan di tengah-tengah Nusantara itu, lalu disertai dengan pohon-pohon nyur, diterpa oleh angin sepoi yang menyebarkan wangi bunga cengkeh di tanah Nusantara. Itu pujangga India. Dan orang bertanya, Dwi Pantara itu wilayahnya mana? Orang kemudian mengenal syair yang juga sangat terkenal namanya Ramayana. Ramayana itu ditulis kira-kira abad pertama Masehi. Di India, bukan Ramayana Prambanan, bukan. Ini Ramayana India ini. Jadi teksnya lebih tua. Itu disebut sebagai Yatnawanto Jawadvipam. Sapta Rajo Pasobitam Suwarna Rupyakadvipam Suwarna Karamanditam. Ini bukan bahasa Jawa ini, bukan bahasa Temanggung. Ini bahasa Sansekerta. Artinya apa? Jelajahilah bumi Nusantara, bumi Jawa secara khusus. Karena ceritanya ketika, ini bukan historis ini, tapi ini kisah yang sifatnya sastrawi tetapi dikemas konteks sejarah karena ditulisnya oleh pujangganya itu abad pertama Masehi. Jelajahilah tanah Jawa yang dikelilingi oleh 7 wilayah kerajaan. Sapta Rajo, Rajo itu menjadi bahasa Indonesia raja. Sapta itu 7 wilayah kerajaan, Pasobitam sebagai hiasan, Suwarna Rupyakadvipam, pulau emas, pulau perak, Suwarna Karamanditam, yang memiliki tambang-tambang emas. Ini pada tahun 120-an Masehi. Nah, yang disebut 7 wilayah itu mana? Sapta Rajo, 7 wilayah kerajaan itu 1. Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Suwarna Dwipa, Pulau Sumatera, Pulau Emas. Karena waktu itu Bukit Tinggi, itu ditemukan pernik-pernik Roma. Dari abad pertama menunjukkan bahwa kapal-kapal Roma itu membawa emas itu dari jalur Sutra menuju ke wilayah Eropa. Itu tercatat justru di sumber-sumber asing. Lalu yang ketiga, Barhina Dwipa. Barhina itu Borneo, Kalimantan. Sangka Dwipa itu Celebes, Sulawesi. Sanga Dwipa itu Nusa Tenggara. Bali Dwipa, Pulau Bali. Masih kurang 1. Wilayah paling jauh dilihat dari Jawa Dwipa itu apa? Jawa Dwipa Matikramya Sisrunama Parwata. Ujung paling jauh dari Jawa itu ada sebuah pulau yang punya gunung yang tinggi. Diteruskan dalam syair itu bersalju. Dikunjungi oleh para Danawa. Danawa itu adalah raksasa. Itu gambaran orang India yang rupanya merendahkan suku Papua. Seperti dia merendahkan suku Dravida dengan menyebut itu adalah Wanara, manusia pohon, yang kemudian jadi bahasa Indonesia Wanoro yang diartikan kera. Digambarkan itu Anoman, Sugriwa, Subali. Itu hasilnya suku Dravida, lalu dalam konteks sastra menjadi ketek, lah itu susah kan. Makanya membaca sejarah itu perlu ada behind the history, itu ada apa? Ada politik kebudayaan, ada cara orang memandang orang lain. Di sini kan suku Arya memandang suku Dravida. Nah itulah catatan-catatan kuno tentang Indonesia, maka kita tidak pernah kehilangan negeri kita tetap di sini. Kita akan terus di sini.
kita akan memberkati negeri ini. Tapi nyaris pernah kehilangan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Orang pernah lupa karena tercerai-berai. Orang Papua tidak merasa diri sebagai bagian dari Indonesia. Orang Batak sendiri menyebut bangsa Batak, orang Jawa menyebut sendiri bangsa Jawa. Karena apa? Kita pernah terpecah-pecah. Padahal dulu sastra-sastra asing itu semua menyebut kita ini sebagai satu teritori yang dihuni bersama. Itulah Indonesia. Dari kata Dwipantara, Dwipa itu pulau, diterjemahkan menjadi bahasa Nusantara kuno, Nusa yang artinya pulau. Makanya ada Nusa Penida, Nusa Ina, Nusa Laut, ya kan? Itu artinya bahasa lokal kita. Nah, saudara-saudara, maka tidak salah kalau Pak Jokowi menyebut ibu kota negara kita Nusantara. Karena menjadi pusat dari perbincangan dunia kuno. Ketika kemudian para etnolog dari Jerman, dari Inggris menekuni etnologi timur jauh ini, ya, kemudian mulai dikenalkan istilah Melayunesia dan Indonesia. Lalu oleh etnolog dari Jerman yang namanya Adolf Bastian mulai dipopulerkan, bukan Hindu tapi Indo, muncullah Indonesia. Karena kita ini dapat dikatakan rediscovery of our nation, penemuan kembali nation kita, makanya kemudian muncul yang namanya Sumpah Pemuda. Diawali dari apa? Budi Utomo. Budi Utomo itu muncul karena apa? Penemuan sebuah karya kuno dari Empu Prapanca di Pulau Lombok di Puri Cakranegara yang namanya Negara Kertagama. Dari Negara Kertagama itulah kita mengenal istilah Pancasila. Pancasila ya gegen den teteki hayuwa lupa. Pancasila hendaklah dipegang teguh, jangan sampai dilupakan. Kita mengenal kata merdeka. Merdeka itu bukan sekedar merdeka fisik, tapi merdeka jiwa dulu. Maka mahardika itu artinya alam terakhir manusia bertemu Tuhan. Makanya kalau orang mati namanya mulihan ring mahardika pada. Pulang ke alam kemerdekaan. Kemerdekaan sejati di mana kita sudah meninggalkan segala yang sifatnya duniawi itu. Makanya merdeka itu diawali dari merdekanya roh, merdekanya jiwa. Maka dikatakan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi di sini sebetulnya saudara-saudara. Nah, baru kemudian dari Budi Utomo ditemukan Negara Kertagama. Dulu kita ini punya negeri yang seluas ini. Maka negeri berikutnya itulah yang kita kenal dengan kita kembali. Kata Nusantara, kata Dwipantara dimodernkan dengan istilah Yunani Indonesia. Kita tidak pernah kehilangan tanah air, tapi kita nyaris kehilangan kesadaran kita sebagai bangsa. Kebalikannya Israel. Israel itu tidak pernah kehilangan jati diri, tidak pernah kehilangan identitas, tidak pernah kehilangan kesadaran kebangsaan. Israel akan tetap ada. Dulu, nah makanya nanti kita masuk ke PowerPoint ini, bagaimana dari Israel menjadi Judaism, bagaimana dari Israel menjadi Yehudim. Ya, dulu setiap kali Paskah mereka berada dalam pembuangan di negeri-negeri lain selama hampir 2000 tahun. Dari tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan, lalu tahun 135 Israel itu diusir dari Yerusalem orang-orang Yahudi, baik Yahudi yang tidak percaya Yeshua HaMasiah maupun Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah. Dipukul rata, pokoknya semua Yahudi keluar dari Yerusalem. Makanya tempat kelahiran Yesus dinajiskan oleh Kaisar Hadrian dengan menempatkan dewa Adonis di Bethlehem. Makanya tempat kebangkitan Yesus
dinajiskan dengan dewa Jupiter dan dewa Venus oleh Hadrian. Sampai nanti tahun 326 dibangun kembali gereja-gereja di wilayah Holy Land. Israel tidak pernah kehilangan jati dirinya. Makanya setiap kali mereka Paskah tiba, Paskahnya Yahudi ini, Paskah kemerdekaan dari tanah Mesir. Setiap kali mereka merayakan Paskah selalu ada doa yang berbunyi, tahun ini kita di sini, tahun depan kita ke Yerusalem. Lisana haba'ah Berusalaim. Lisana haba'ah Berusalaim. Tahun depan tiba, mereka masih ada di Babel, mereka masih ada di Irak, mereka masih ada di Mesir. Mereka tetap tidak pernah kehilangan harapan itu. Lisana haba'ah Berusalaim. Tahun depannya tiba, mereka masih ada di Rusia, mereka masih ada di Spanyol, mereka masih ada di Amerika Latin. Tahun depannya lagi tiba, Lisana haba'ah Berusalaim. Itu doa bergema hampir 2000 tahun sampai muncul tahun 1948. Jadi saya tidak bicara politik. Saya bicara tentang harapan sebuah bangsa dengan segala kompleksitas masalahnya, termasuk juga kebejatannya, penyangkalannya terhadap Tuhan, ya. Tapi identitas itu tidak pernah hilang. Dan banyak rabi-rabi Yahudi yang sekarang percaya apa yang mereka alami selama hampir 2000 tahun sejak bait suci mereka dihancurkan oleh Titus, itu hukuman karena dosa-dosa Israel. Nah saudara-saudara, lalu setting sejarahnya seperti apa? Kita harus punya sikap adil terhadap sejarah. Nah karena itu saya mencoba, ini ya, dari Israel hingga Yudaisme. Ini bukti prasasti dan catatan kitab suci. Ini sebuah prasasti yang tersimpan di Museum Nasional Kairo. Ya, ini bentuk prasastinya ini. Yang tangan saya menyentuh ini adalah tulisan ini, baris ini. Ini tulisannya memakai huruf Mesir kuno di zamannya Fir'aun. Tertulis apa? Tertulis Yasir il-Fikat Uben Perafet. Yasir il itu Israel. Israel sudah mandul, sudah tidak berkembang maksudnya. Keturunannya tidak ada lagi. Itu dikeluarkan oleh Fir'aun Merenpetah atau Merneptah I tahun 1205 sebelum Masehi. Jadi ada buktinya. Bahkan ada tempat yang disebut sebagai Tel Amarna. Itu ada bukti-bukti jejaknya bangsa Yahudi yang dikenal dengan orang-orang Apiru. Apiru itu ejaan Mesir kuno untuk Hebrew, yaitu orang-orang Ibrani. Kemudian Israel terpecah menjadi dua kan. Kapan itu? Jadi pertama-tama dia setelah zaman Musa itu kan muncul zaman Yosua, di mana terjadi pembagian tanah pusaka oleh Yosua karena Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian karena melanggar kekudusan Tuhan. Di mata Tuhan tidak boleh masuk. Di masa Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku. Lalu masuk zaman hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, saudara-saudara, berlalu mereka terus cinta Tuhan tapi belum punya yang namanya kota suci, tempat suci ya termasuk, itu hanya kemah suci saja. Mereka selalu jalan di padang gurun sampai menetap zaman hakim-hakim, pemerintahan federasi itu. Lalu mereka minta raja. Mulailah raja pertama, Saul. Dari tahun 1050 sebelum Masehi sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Saul digantikan oleh Daud dari tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Daud kemudian tidak diperkenankan sama Tuhan membangun bait suci karena masih berlumuran darah.
perang. Lalu digantikan putranya Salomo. Tahun 930 sebelum tahun 950 sampai 930 sebelum Masehi. Itu pemerintahan Salomo. Lalu kerajaannya pecah. Waktu kerajaannya pecah, lah ini luar biasanya Alkitab ini kalau menulis itu selalu buktikan ya, sekalipun pembuktian itu datang kemudian setelah orang kafir dulu menyangkal dulu. Baru Tuhan kirimkan bukti ini, penemuan itu, penggalian di sini, penggalian di situ. Lalu kerajaan utara ini dipimpin oleh Yerobeam. Dia ketakutan sekalipun dia diikuti oleh 10 suku. Suku Lewi ada di 2 tempat ya. Dia ketakutan kalau pengikutnya balik lagi ke Yerusalem. Selama bait suci ada di Yerusalem, orang-orang Israel ini ditakutkan akan kembali lagi 10 suku yang sudah mengikuti Yerobeam ini. Makanya ditempatkan apa yang membuat Israel terikat. Dia teringat peristiwa padang gurun, penyembahan anak lembu betina. Anak lembu, bukan anak lembu betina. Anak lembu. Nanti mulai anak lembu betina ini pada masa Yerobeam ini. Anak lembu, karena kok anak lembu kenapa? Di Mesir, khususnya di Memphis, di sekitar bangsa Israel waktu itu menetap, di Ramses, di mana-mana, itu sangat subur dengan pemujaan yang namanya dewa, namanya Epis. Nah, dewa Epis itu dewa dalam bentuk anak lembu. Ibunya namanya Hathor. Hathor itu lembu betina. Tapi yang dipuja bukan Hathornya, yang dipuja itu Episnya. Makanya anak lembu. Harun pun tidak bisa mencegah bagaimana kemauan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Dibuatlah anak lembu emas. Yerobeam ingat, ini yang pernah mengikat bangsa Israel. Dibuatlah anak lembu emas tanpa tanggung-tanggung lagi. Dari perbatasan Israel yang dia kuasai, wilayah Dan sampai wilayah Bet-El. Medan, Weat, Bet-El. Itu dari Dan sampai ke Bet-El. Itu mirip batas wilayah kalau kita ngomong dari Sabang sampai Merauke. Gitu, seperti itu. Dipasang 2 patung tadi. Puncak kejahatan penyembahan berhala itu terjadi pada saat Omri menegakkan dinasti Israel itu, dilanjutkan oleh Ahab, dan Ahab itu menikah dengan Isabel. Isabel itu apa? Dia penyembah dari dewa Astoret atau Asera di wilayah Libanon sekarang. Tirus, Sidon itu sekarang Libanon. Makanya terjadi pembunuhan nabi-nabi Baal. Orang tidak paham Alkitab langsung mengatakan, wah Alkitab jahat. Orang dibunuh karena perbedaan agama. Tidak. Pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal itu adalah perang ideologi. Ideologi di zaman siapa? Karena bangsa Israel sudah mengalami penetrasi ideologi transnasional. Ini mirip yang dihadapi oleh dunia sekarang menghadapi gerakan terorisme global. Ya, ini bukti prasastinya. Ketika kemudian Israel itu pecah jadi 2, kerajaan Yehuda di selatan, kerajaan Israel di utara. Pada saat ibu kotanya ada di Samaria, Omri ini begitu terkenalnya, sampai-sampai dalam prasasti ini ada ungkapan Omri Melek Israel. Omri Raja Israel pada baris keempat dan kelima. Prasasti ini ditemukan di Yordania, yaitu prasasti Mesya Raja Moab tahun 850 sebelum Masehi. Dan maka saya katakan, sudahlah, ora usah moco Alkitab pun ini real sejarah kok. Makanya orang tuh jengkel sekali sama saya. Jadi orang Kristen yang kadang-kadang tidak bisa paham cara berpikir saya. Pak Bambang kok jarang baca Alkitab? Forumnya siapa bro? Forumnya orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Saya ingin menghormati Alkitab. Saya tidak mau Alkitab dilecehkan. Maka saya putar
Gak usah ngomong Alkitab, ngomong sejarah saja. Jurusannya ke Alkitab juga, ya kan? Ini kan jurusannya ke Alkitab coba. Ini kan prasasti batu, orang tidak butuh iman, hanya butuh pengetahuan coba. Ini siapa yang bisa sangkal, ini di situ ada kata Omri. Lah Omri itu raja jahat yang diceritakan Alkitab. Itu loh jurusannya. Yang penting jurusannya. Yang masih transit itu jangan dipersoalkan. Kita transit dulu. Makanya itu orang Jawa kalau ngomong kan muter-muter dulu kan. Ya kan? Ini prasasti kalender pertanian. Kapan itu munculnya kira-kira di masa Salomo itu? Ya setelah Salomo atau pada masa Salomo. Dari tahun 930 atau 925 sebelum Masehi. Ini kalender untuk bercocok tanam. Ya. Misalnya kalau kita baca Alkitab 1 Samuel 12 ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Kata menuai gandum. Musim menuai gandum coba. Setelah ditemukan prasastinya ini, kira-kira kalau diberanikan secara huruf Ibrani modern seperti ini. 2 bulan pemetikan buah zaitun. 2 bulan lagi penaburan benih. 2 bulan akhir penaburan. 1 bulan panen rami dengan cangkul. 1 bulan panen buah beri. Ya, barley. 1 bulan panen gandum. Ini yang dimaksudkan oleh 1 Samuel 12 ayat 17. Jadi mereka punya kalender pertanian. Nah, prasasti ini. Nah, ini tadi bentuk dari prasasti Teldan. Jadi kalau yang kerajaan utara itu salah satu prasastinya yang ditemukan dalam sejarah itu adalah prasasti Moab tadi tentang Melek Israel, Omri Melek Israel, Omri Raja Israel. Sekarang kerajaan Yehuda, ini prasastinya. Disebut nama yaitu Rumah Daud. Kenapa disebut Rumah Daud? Next lagi. Ya. Nah, kenapa disebut Rumah Daud? Ini gambar yang lebih jelas ini. Kenapa disebut Bet Daud? Karena kerajaan selatan Yehuda itu diawali dari Rehabeam. Rehabeam itu adalah putranya Salomo, cucunya Daud. Makanya kalau di utara dinamakan Bet Omri, rumah Omri. Karena tidak ada kaitannya dengan Daud. Sementara di selatan karena dia meneruskan dinasti Daud disebut Bet David. Ini prasastinya, prasasti Teldan. Ini menyebut nama-nama yang disebut dalam Alkitab semua loh. Ayahku melawan dan ayahku berbaring, ia pergi kepada leluhurnya, lalu jatuh sakit dan meninggal, dan raja saya Israel masuk sebelumnya ke tanah ayahku, dan Hadad mengangkatku menjadi raja, dan Hadad pergi denganku dan berangkat dari 7 kerajaan. Aku membunuh beberapa kerabat dan memanfaatkan keributan, kerusuhan ribuan penunggang kuda. Aku membunuh Yehu, anak dari Ahab raja Israel, dan aku membunuh Ahaz, Yehu anak Yehoram, kerabat dari Bet David, keluarga Daud, rumah Daud. Dan aku menaklukkan kota mereka menjadi reruntuhan, dan seterusnya. Ini prasasti yang disebut prasasti Teldan. Next. Ini prasasti Raja Misa, menggambarkan tentang kerajaan utara. Lalu mulai muncul kata rumah Daud. Lalu kenapa kok jadi Israel jadi Yahudi? Karena kerajaan di selatan didominasi oleh suku Yehuda dan Benyamin, ya kan? Makanya orang-orang Yehuda itu Yehudim, kerajaan Yehuda. Nah, sementara yang di utara itu 10 suku, nanti akan muncul sekte namanya Samaria, itu di wilayah utara. Next. Ya, ini kira-kira gambarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya sampaikan Raja Saul, kemudian Raja Salomo, ya, kemudian Bait Suci didirikan. Nah, ini mulai dari Yerobeam 1,
bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ini. Kerajaan selatan bertahan lebih lama karena dosanya lebih kecil dari yang di utara. Sampai tahun 586 sebelum Masehi. Nah, bagaimana munculnya orang Samaria? Ketika kerajaan utara ditawan ke Asyur, ya. Asyur itu sekarang Irak, wilayah Irak sekarang ini. Kemudian yang selatan ini dibuang ke Babel. Ya, apa yang terjadi ketika pembuangan ke Babel? Mereka menjalininya mulai tahun 586 sebelum Masehi sampai tahun 539 sebelum Masehi, ketika seorang raja yang namanya Kores Agung mengeluarkan dekrit membebaskan seluruh tawanan Babel yang dulu ditawan oleh Nebukadnezar, diteruskan oleh penerus namanya Nebunedus, diteruskan oleh para penerus dinasti dari Nebukadnezar ini, dihabisi semua sama Kores Agung. Lalu Kores Agung mengeluarkan dekrit kebebasan beragama. Itu pun prasastinya juga ada, namanya Prasasti Kirslinder Kores Agung. Nanti saya tunjukkan prasastinya. Nah, waktu itu Israel diberikan juga kesempatan untuk pulang ke negerinya dan membangun bait suci bagi Allah mereka. Maka ya, masuklah kemudian zaman mereka pulang dari pembuangan Babel. Ketika yang di utara tadi mendengar bahwa saudara mereka yang di selatan mau membangun bait suci, mereka mau gabung. Ya, pada zamannya Esra, Nehemia itu kan disebutkan dalam kitab Esra, kitab Nehemia. Mereka mau gabung, kelompok ini ditolaklah mereka. Kenapa mereka ditolak? Tidak, kamu tidak boleh ikut dalam pembangunan ini. Karena apa? Kamu tidak menjaga imanmu. Karena kamu telah mengulangi dosa Salomo kira-kira. Memasukkan wanita-wanita asing, bukan kawin campur beda negara, tidak boleh. Karena ilah-ilah bangsa asing yang masuk ke rumah-rumah Israel, itu kekejian bagi Tuhan. Itulah politik transnasional, ideologi transnasional yang mengancam Israel. Ketika Ahab menikahi Isabel, perkawinan ideologi itu, lalu tidak boleh kamu ikut. Mereka sudah menikah 5 kali, itu disebutkan. Siapa itu? Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim. Ada 5 suku. Makanya Yesus menyindir perempuan Samaria. Kamu sudah 5 kali menikah dan yang terakhir datang ini bukan suamimu. Itu artinya apa? Bangsamu sudah melakukan sinkretisme agama. Ketika menikah dengan suku Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim. Maka orang Samaria yang ditolak dalam pembangunan bait suci tadi memisahkan diri dan mereka membangun bait suci tandingan yang ada di wilayah Gerisim. Itulah yang dikenal dengan orang-orang Samaria atau Samariyim. Nah, Samaria itu berasal dari suku Yusuf, saudara-saudara. Maka orang Samaria sekarang ini Israel, tapi kami bukan Yahudi. Mereka punya Taurat, namanya Taurat Samaria, Torah Somron. Hanya Bereshit, kitab Kejadian, Elishemot, kitab Keluaran, Wajikra, Bamidbar, Sefer Elehadivarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua sampai Maleaki mereka tidak mau terima. Jadi orang Samaria hanya percaya 5 Taurat Musa. Pertanyaannya, kenapa kok hanya percaya 5 Taurat Musa? Karena dia tidak mengakui kota Yerusalem. Padahal semua dari kitab suci setelah Yosua itu arahnya ke Yerusalem semua. Dan Yerusalem mereka ditolak, ngambek mereka. Ditolak sekalian seluruh kitab suci yang memuat Yerusalem. Dan ini yang seringkali hingar-bingar di internet itu. Anak-anak muda itu saya bilang, kamu harus cross check langsung sumbernya. Jangan langsung percaya sama Google.
Ini kan dunia hutan belantara, teknologi, informasi sekarang. Anak-anak kita kalau nggak dapat jawaban di gereja, jawabannya Mr. Google. Bahkan ketika sekolah pun kan begitu cari literaturnya. Google itu baik membantu kita, tapi cross check data primernya. Biasanya ada literatur di situ, literaturnya dicari, jangan langsung percaya. Jangan-jangan seorang salah terjemahan atau sebagainya. Cross check, teks aslinya. Nah itu sudah sejarahnya Israel. Kemudian next kita lanjutkan. Ya masuk ke zamannya Esther, dari kemudian Esther itu perayaan Purim ya. Kemudian Esra, Nehemia menjadikan Taurat menjadi pusat rohani dari bangsa Yahudi. Lalu ini kita menyebut dalam kitab Daniel 11 ayat 5 Raja Selatan dan Raja Utara. Itu kapan mulainya terjadi? Yaitu ketika kuasa politik Alexander Agung tahun 323 sebelum Masehi mulai menaklukkan Timur Tengah. Lalu ada dua penerusnya. Yang pertama itu adalah kuasa politik di Alexandria. Kota Alexandria itu dinamakan berdasarkan nama Alexander the Great, Alexander Agung. Lalu di sana muncul dinasti yang namanya dinasti Ptolemeus. Itu penerus dari Alexander Agung di Alexandria. Tapi yang ada di Syria namanya Seleukid. Itu yang disebut dua raja. Israel berada dalam himpitan dua kelompok ini. Tahun 198 ya, Israel berada di kontrol Antiochus III. Ini jadi negara merdeka zamannya zamannya Saul sampai Salomo. Kemudian merdeka tapi pecah jadi dua, disintegrasi kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda punya negara merdeka. Sejak tahun 722 sebelum Masehi enggak merdeka lagi, ditawan ke Asur yang utara. Sejak tahun 586 bangsa terjajah lagi dibuang di Babel. Nah, sekarang mereka berada dalam kuasa Persia, zamannya Esther, kemudian kuasa Alexandria, Seleukid ya. Ini kemudian tahun 167 terjadi apa yang dikenal penajisan bait suci. Kira-kira dilakukan oleh siapa? Antiochus IV Epiphanes. Dia mengatakan Israel ini terlalu setia pada bait sucinya, terlalu setia pada adat istiadat leluhurnya. Maka mereka mencurahkan darah babi dan memasang patungnya Dewa Zeus di hubungan bait suci, di wilayah bait suci itu. Itu tahun 160 sebelum Masehi. Inilah yang menyebabkan pemberontakan orang Yahudi yang dipimpin oleh keluarga anak-anak imam besar Matatias. Nah, itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonean atau dinasti Makabe. Makabe itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15. Mikamoka Baelim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau di antara para dewa ya Allah? Jadi Tuhanlah satu-satunya, kira-kira seperti itu. Perjuangan itu Bapak Ibu menang. Perjuangan Makabe itu menang. Tahun 164 sebelum Masehi. Lalu mereka membuang semua bejana-bejana yang ada di bait suci yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa asing itu dibuang. Mereka bikin yang baru. Tapi tentara-tentara Antiochus Epiphanes itu masih menguasai wilayah-wilayah di luar kota Yerusalem. Imam besar Modi'im itu asalnya dari desa Modi'im. Itu antara Yerusalem dengan Bethlehem kalau tempatnya itu. Lalu mereka melakukan apa yang dinamakan pentahbisan kembali bait suci yang dikenal dengan Hanukkah. Nah, simbolnya apa? Simbolnya Hanukiah, kaki dian bercabang 9. Ini kaki dian bercabang 7,
Ini namanya menorah. Tapi ada kaki dian bercabang 9. Kalau Anda pergi ke Israel, itu yang namanya Hanukiyah. Hanukiyah itu memperingati apa? Begini, minyak zaitun itu hanya bertahan 1 hari 1 malam perayaan. Mereka tidak mungkin mengambil minyak di desa-desa. Karena tentara-tentara penyerang Israel masih ada di sana. Lalu Yonatan, raja yang nantinya jadi raja, anaknya Imam Besar Matatias, mengambil kebijakan. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti menurunkan keajaiban untuk bangsa kita. Minyak zaitun yang mestinya hanya bisa menghidupi kaki dian selama 1 hari, bisa bertahan 8 hari perayaan. Lalu mereka melakukan renungan teologis. Dari mana nyala api bisa dinyalakan oleh kaki dian ini, dari mana? Dari Tuhan. Makanya di tengah itu namanya Samas, yang menjadi sumber dari semuanya. 4 di kanan, 4 di kiri. Itu dinyalakan satu-satu mulai tanggal 25 bulan Kislev sampai tanggal 2 bulan Tebet. Itu bertepatan dengan Natal. Karena Yesus Kristus lahir pada saat perayaan Yahudi yang disebut Hanukah atau perayaan penahbisan bait suci. Makanya ini simbol dari bangsa Israel dan gerejanya, Israel jasmani pun Israel rohani, kaki dian bercabang 7, tapi setiap bulan Desember sampai Januari atau November sampai Desember, karena bergeser ya tanggalnya, Kislev itu dia kaki dian bercabang 9. Yesus pun merayakan itu di mana? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Menghadiri perayaan penahbisan bait suci. Waktu itu Yesus ada di Serambi Salomo, musim dingin. Clear kan? Jadi tidak usah persoalkan lagi. Ada gembala-gembala menggembalakan dombanya pada musim dingin. Ini bukan musim dinginnya Eropa, ini musim dinginnya Bethlehem. Bethlehem itu suhunya hangat karena kota padang gurun. Kecuali kalau di Hermon itu di wilayah utara turun salju. Tapi tahun lalu enggak turun salju juga. Anomali kan sekarang. Tapi Bethlehem itu kota di padang gurun, Yudea. Makanya itu jarang yang namanya Desember sampai dibayangkan kayak Desembernya orang Eropa itu lain. Kalau Anda pergi ke Australia aja, kalau bulan Desember kan musim panas. Belahan dunia satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Nah itu tadi saudara-saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.